Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, kali ini sudah bulan Juli, artinya secara bulan ya kita sudah memasuki tahun ajaran baru. Oke. Nah, kali ini akan kita bahas tentang persiapan rilis Dapodik tahun ajaran 2025-2026 yang tentunya panduan ini dibuat sepraktis dan sesederhana mungkin untuk operator sekolah, sehingga operator sekolah bisa memahaminya gitu ya. Nah, alasan saya membuat video ini kenapa penting ya. Jadi teman-teman perlu menyimak video ini adalah berdasarkan pengalaman tahun lalu, itu beberapa operator ya pas Dapodik baru rilis itu langsung pusing karena banyak data yang error, invalid, atau malah banyak yang belum siap apa yang harus dilakukan. Makanya jangan sampai kejadian lagi di tahun ini ya. Di video ini jelas saya akan membantu teman-teman melakukan langkah demi langkah supaya lebih siap menyambut Dapodik terbaru tahun 2005-2026 tentunya. Oke, kita bahas dulu yang pertama tentang kapan rilis Dapodiknya Bang, karena itu yang paling banyak ditanyakan ya. Jadi, rilis Dapodik tentu saat video ini dibuat itu belum muncul karena kita masih menunggu informasi dari pusat. Kemungkinan sih masih tetap di bulan Juli dan versinya kemungkinan jelas menjadi versi 2026. Itu teman-teman terkait rilis Dapodik terbaru. Kemudian selanjutnya yang kita bahas juga tentang tahapan persiapan. Nah, apa saja sih yang perlu teman-teman persiapkan? Jadi, tahapan persiapan itu saya bagi klasifikasinya seperti ini. Tahapan persiapan umum, kemudian persiapan berkaitan dengan data siswa, persiapan dengan data PTK, persiapan dengan data sekolah, dan yang terakhir adalah rekomendasi dari Ngapakpedia untuk urutan kerja, biar teman-teman itu tidak bingung mana urutan kerjanya, gitu ya. Kita bahas dulu tahap persiapan yang umum. Umum itu berarti yang bukan spesifik gitu ya. Aplikasi Dapodiknya. Nah, persiapannya itu berkaitan dengan aplikasi Dapodik. Itu Dapodik lama kemungkinan harus di-uninstall ya. Karena biasanya update Dapodik di tahun ajaran baru itu berupa installer, teman-teman. Tapi, jika update-nya nanti berupa patch, saran saya, jika ada versi installernya, tetap pakai yang installer saja. Artinya teman-teman pakai cara install ulang ya. Kemudian, jika update-nya berupa patch saja nih, installernya nggak ada, maka pastikan Dapodik versi 2025C-nya jangan di-uninstall dulu. Yang 2025C kan yang versi sekarang ya, yang tahun lalu ya. Jadi jangan di-uninstall dulu. Tapi kemungkinan besar sih ya, kemungkinan yang paling besar adalah update-nya berupa installer. Jadi kita akan install ulang Dapodiknya dari awal. Tentunya nanti Ngapakpedia buat video panduannya ya. Itu untuk aplikasi Dapodiknya. Persiapan umum yang berkaitan dengan operator tentu laptopnya. Laptopnya seperti apa? Ya jelas, pastikan spesifikasi komputernya memadai ya teman-teman. Minimal kalau menurut Ngapakpedia, kalau ditanya ya minimal Core i3 prosesornya. Sudah pakai SSD penyimpanannya dan RAM-nya, oh bukan RAM-nya ini. Penyimpanannya 256 GB. Ini salah ya, saya perbaiki dulu ya. Ini RAM-nya 8 GB. Penyimpanan 256 GB. Gitu maksud saya ya. Mohon maaf teman-teman. Karena buatnya malam-malam jadi agak ngantuk dikit. Nah, browsernya wajib di-clear history dan jika perlu di-update browsernya. Browser itu ya Chrome, Mozilla, tergantung teman-teman pakai ngebuka Dapodiknya itu pakai apa browsernya ya. Itu persiapan umumnya. Kita langsung masuk aja ke persiapan data siswa nih yang paling ribet ya. Oke, jadi persiapan data siswa yang jelas yang pertama adalah siapkan data siswa baru tuh ya. Jadi data siswa baru itu bisa akte atau KK, kemudian nama lengkapnya itu harus didata. Kemudian asal sekolah bagi sekolah lanjutan kayak misalnya SD, SMP, SMA, itu kan narik dari kalau SD narik dari TK, kalau SMP narik dari SD. Nah, itu diketahui itu asal sekolahnya ya, jangan sampai tidak diketahui. Kemudian NISN-nya berapa, lalu KIP jika anaknya punya. Jadi, nanti sebelum rilis Dapodik sebaiknya teman-teman mulai
merekap data-data seperti ini. Kalian kan bisa pakai Google Formulir gitu ya, disebar ke anak untuk meminta data ini gitu ya. Nanti kan prosesnya jadi cepat. Kemudian, persiapan data siswa yang kedua jelas data kenaikan kelas ya. Siapa yang naik kelas, siapa yang tinggal kelas, kemudian ada nggak siswa yang keluar. Nah, ini perlu dipersiapkan datanya, karena ini nanti diproses di Dapodik yang terbaru. Dan yang terakhir, untuk data siswa jelas pengaturan rombel nih. Apakah ada rombel ulang, ngacak lagi data siswanya, atau tinggal lanjutkan semester ya, itu silakan disesuaikan dengan diri sekolah kalian ya. Berapa rombelnya, wali kelasnya siapa, anggota rombelnya, itu maksudnya siswanya siapa aja. Nah, itu kalian harus punya datanya biar cepet nanti. Itu persiapan dengan data siswa 3 saja. Yang selanjutnya persiapan data PTK nih, karena data PTK juga penting, teman-teman. Jadi, data PTK itu siapkan berkas atau data PTK baru, misalnya ada yang PTK baru, kemudian PTK mutasi yang masuk atau mutasi keluar, itu harus punya datanya ya. Sehingga nanti ketika rilis Dapodik kita bisa memproses dengan cepat. Kemudian SK-SK PTK tuh, misalnya SK KBM, SK tugas tambahan, SK kenaikan gaji berkala, pokoknya dan lain-lain yang berhubungan dengan PTK yang ada kata-kata SK itu disiapkan teman-teman, karena itu harus di input di Dapodik terbaru nanti ya. Kemudian yang terakhir yaitu kontak PTK, karena ini biasanya banyak ditanyakan ya. Jadi email dan password PTK itu kalian harus disiapkan datanya tuh, nomor HP PTK beserta akun belajar ID PTK-nya. Kalian harus punya ya, sehingga ketika ditanya itu kalian bisa menjawab karena sudah punya datanya gitu teman-teman. Kemudian itu persiapan data PTK. Selanjutnya kita bahas persiapan data sekolah. Data sekolah apa aja sih yang biasanya diupdate di Dapodik? Ya jelas yang pertama adalah teman-teman harus mendata data-data sekolah. Harus tahu NPSN, kode registrasi, email Dapodik dan password Dapodiknya, serta biasanya teman-teman juga memerlukan NSS ya, nomor statistik sekolah kalau nggak salah. Tapi yang paling penting sih ini nih, NPSN, kode registrasi, email, dan password Dapodik. Itu kalian harus mencatatnya ya. Kemudian yang kedua, data pembaruan Sarpras nih. Jika misalnya ada yang bertambah kah atau kurang, misalnya nambah kursi, kursinya ada yang kurang, bukunya kurang, nambah buku gitu-gitu ya. Kemudian kondisi ruangan, apakah masih tingkat kerusakannya sama atau ada ruangan yang jadi rusak parah sehingga tidak bisa dipakai, itu teman-teman harus punya tuh. Kemudian jumlah ruangan, apakah ada ruangan baru atau ada ruangan yang dihancurkan, nah itu juga teman-teman harus punya datanya. Kemudian daya listriknya berapa, kemudian sanitasinya juga ada, dan akses internetnya berapa kecepatannya, karena ini nanti di input di Dapodik terbaru nih teman-teman ya. Dan data-data lainnya yang menyesuaikan nanti di update Dapodik terbaru. Ya, itu data sekolah. Nah, kita langsung masuk ke tahap yang terakhir, yaitu yang dikerjakan dulu saat rilis Dapodik gitu ya. Jadi itu tahap persiapan tadi sudah dibahas. Kita spill sedikit nih saran dari Ngapakpedia kalau mau mengerjakan Dapodik ya. Yang pertama, jelas bersihkan sampah-sampah di laptop, history dan change browser. Kalian bisa lihat di YouTube, di Google banyak cara-cara hapus history dan change browser ya. Kemudian yang kedua, yang ini paling penting, subscribe Ngapakpedia, lalu lihat kontennya ya. Di situ jelas Ngapakpedia akan membahas tentang perdapodikan, karena kita memang fokusnya dunia kerja operator ya. Kemudian yang ketiga, install Dapodiknya itu sesuai petunjuk, karena nanti pas rilis Dapodik ada petunjuknya, dan di Ngapakpedia juga akan membuat video panduannya tentunya. Yang keempat, langsung cek invalid ya. Setelah cek invalid, langsung selesaikan invalidnya dari tab sekolah, Sarpras, dan seterusnya. Pokoknya urut aja dari kiri ke kanan. Diselesaikan dulu invalidnya ya. Setelah invalidnya selesai, nanti kalian juga perlu catatan khusus nih. Untuk rombel selain kelas 1, berarti 2, 3, dan seterusnya. Kalian naikkan kelas dulu aja, tidak perlu membuat rombel kelas 1 dulu sebelum siswa kelas 1 itu masuk ke Dapodik. Jadi nggak apa-apa kelas 1-nya nggak ada, nggak masalah ya. Nanti dibuatnya kalau siswa kelas 1-nya sudah masuk ke dalam Dapodik gitu. Kemudian kesampingkan dulu warning, nggak masalah. Kemudian setelah semua invalid selesai, kita tentunya melakukan sinkronisasi gitu ya teman-teman.
Nah, baru setelah teman-teman berhasil sinkron, itu teman-teman sebaiknya mulailah menambah data PD baru atau siswa baru. Sebaiknya lewat SP Datadik ya. Tidak harus langsung semua. Misalnya satu dulu, dua dulu, tiga dulu, nggak apa-apa. Sebisanya server, karena biasanya servernya itu sibuk teman-teman di awal-awal rilis Dapodik ya. Kemudian setelah itu ya tarik data atau sinkronisasi agar siswa baru yang sudah kita tambahkan itu bisa masuk ke aplikasi Dapodiknya. Nah, selanjutnya tinggal kita cek invalidnya lagi. Biasanya sih invalid PD baru belum masuk ke dalam rombel dan lain-lain. Misalnya tinggi badan, berat badan, itu siswa baru biasanya kita harus input teman-teman ya. Setelah cek invalid, kita bisa selesaikan tambah PD baru dari poin 7 sampai 9. Jadi setelah cek invalid, kita ulangi lagi, tambah PD baru. Sebenarnya ini dari 9 sampai 11 ya. Ini saya salah ketik ya. Dari poin 9 sampai 11. Jadi seperti itu. Kemudian setelah selesai semua data siswa, kemudian teman-teman boleh menyelesaikan warning jika memang perlu ya. Jadi warning itu tidak wajib, tapi kalau bisa ya diselesaikan. Kemudian, pastikan semua PD baru masuk Dapodik dan tersinkron sebelum 31 Agustus 2025, karena data ini akan terhitung sebagai penerima dana BOS tahun 2026 ya. Nah, prosedur kerja di atas itu bisa berubah jika ada kendala atau error server, jadi situasional. Ini adalah urutan kerja kalau servernya memang kondisinya baik, teman-teman. Kalau memang ada masalah, ya kita nanti situasional mana dulu yang bisa kita kerjakan, ya. Begitu, teman-teman. Nah, kemudian tips sedikit nih dari Ngapakpedia. Kalau tadi saran ya, kalau ini tips. Yang pertama tipsnya, jangan buru-buru mengerjakan Dapodik ya. Kita simak-simak aja, biasanya ketika baru rilis itu ada bug atau ada error, jadi kalian 2 kali kerja kalau buru-buru. Mending pelan-pelan aja, nyimak-nyimak info di saluran WA Ngapak gitu misalnya ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, jangan buru-buru juga untuk narik PD baru nih, karena biasanya servernya error saat pertama rilis Dapodik ya, dikarenakan trafficnya sangat padat. Jadi tarik data siswa itu ndak harus langsung selesai. Saran saya yang penting sebelum 31 Agustus itu data siswa sudah masuk semua, teman-teman ya. Saran saya ya pokoknya tanggal 20 Agustus kalian sudah selesai semua lah. Biar ada waktu 10 hari untuk mengecek data-data yang lain yang perlu diperbaiki gitu. Kemudian tambah PD baru sebaiknya di SP Datatik langsung. Kemudian PD baru dari hasil PPDB online ada kemungkinan bisa masuk langsung ke Dapodik saat kalian install Dapodik terbaru. Ini tentunya bagi sekolah negeri dan dibantu oleh operator dinas ya. Ini kemungkinan, bisa saja ada yang tidak, bisa saja ada yang iya gitu ya. Nah, selanjutnya sinkronisasi itu teman-teman bebas dilakukan baik sebelum ada siswa baru maupun setelah ada siswa baru. Jadi kalau kalian mau sinkron, sinkron aja nggak apa-apa. Misalnya siswa barunya belum masuk pun nggak masalah ya. Oke. Kemudian kerjakan Dapodik dengan prinsip santai, serius, tapi tetap selesai pada waktunya. Oke, jadi santai, serius, dan selesai. Prinsipnya gitu sih kalau mengerjakan Dapodik ya. Terima kasih teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Semangat buat teman-teman operator di seluruh Indonesia. Untuk operator lama, jangan pelit ilmu terhadap operator baru. Untuk operator baru, jangan sungkan bertanya kepada operator lama tentunya. Dan untuk yang bukan operator, kalian nyimak aja deh. Tahu kan kerjaan operator itu banyak. Ya tadi udah saya spill ya kerjaannya ya. Dan yang paling penting nih, buat Pak Menteri, ya, kalau Pak Menteri nyimak, ya barangkali ada ajudannya, ada karyawannya, atau ada yang bisa nembus ke Pak Menteri nih. Kami harap ada sejenis sertifikasi ya untuk petugas operator sekolah, agar kami bekerja semakin maksimal dan penuh rasa tanggung jawab. Ya, jujur saja operator itu juga salah satu motornya sekolah ya, motornya pendidikan, bukan hanya guru. Jadi kami mohon kepada Pak Menteri nih, Menteri Pendidikan tentunya ya, ada perhatian khusus untuk para operator sekolah. Walaupun operator itu ada yang dari kepala, ada yang dari guru, ada yang dari pendik, ada yang dari penjaga ya. Itulah makanya saya berharap operator itu menjadi jabatan tersendiri dan ada tunjangan atau sejenis sertifikasi untuk operator. Karena operator itu penting di
sekolah menurut Ngapakpedia tentunya ya. Jadi terima kasih teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi sedikit gambaran buat teman-teman yang sekarang menjabat sebagai operator sekolah dan sedang mempersiapkan rilis Dapodik terbaru tahun ajaran 2025-2026. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe ya agar tidak ketinggalan informasi dari dunia pekerjaan operator sekolah tentunya. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.